Silakan duduk, Salsa. Makasih, Bu. Ya. Salsa gimana kabarnya hari ini? Saya alhamdulillah, Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat. Sebelum layanan konseling Ibu mulai, kita berdoa dulu semoga layanan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Jelaskan dulu ya di sini ya, konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan satu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Tujuannya otomatis berarti siswa nantinya mampu menyelesaikan masalahnya. Di sini yang menyelesaikan masalah itu siswanya sendiri, yang nanti bisa mengambil keputusan siswanya sendiri. Salsa paham apa tidak? Paham, Bu. Tapi nanti kalau ada kayak teman-teman yang tahu gimana, Bu? Oh, kamu khawatir kalau nanti ketika kamu ke BK, kamu cerita masalah kamu, nanti masalah kamu bisa sampai ke teman-temanmu yang lain seperti itu. Oke, Salsa nggak perlu khawatir. Nanti di proses konseling ini itu ada asas-asas yang perlu diperhatikan seperti itu. Ada 3 asas ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, tadi yang kamu khawatirkan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi Ibu minta dari ketiga asas ini nanti kita sama-sama bisa melakukan. Sebelum Ibu mulai layanan konseling ini, Ibu mau menyampaikan ini nanti waktu yang kita pakai untuk layanan hari ini kurang lebih 50 menit. Menurut Salsa bagaimana? Sudah cukup, Bu. Ya. Oke. Sekarang perasaan Salsa gimana masuk ke BK? Biasanya kan rata-rata anak yang masuk BK kan takut seperti itu. Saya merasa tegang, soalnya ini pertama kalinya saya masuk ke BK selama saya sekolah. Oke, Salsa takut ya, tegang ya. Nggak masalah. Ibu paham kok apa yang Salsa rasakan. Dibuat rileks saja, dibuat nyaman aja seperti itu ya. Masih ingat tadi tujuan konseling kita lakukan hari ini apa, dan tadi ada asas-asas yang harus kita jaga. Tujuan konseling hari ini untuk menyelesaikan masalah Salsa. Asasnya ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Oke, jadi ada itu tadi ya, 3 asas ya. Oke, sekarang Salsa gimana? Masih tegang atau butuh olahraga dulu gitu biar nggak tegang? Tidak, Bu. Sudah? Oke, sudah lebih nyaman ya. Nggak ada, mungkin tadi kan Bu sudah sampaikan kalau memang Salsa punya masalah bisa disampaikan, diungkapkan. Kenapa kok duduk depan sendiri, padahal kan duduk sama temen yang lain, gabung sama temen yang lain kan jauh lebih enak. Itu sebenarnya dulu waktu awal masuk sekolah ada yang menertawakan saya, Bu, waktu di kelas. Menertawakan kamu? Iya. Kapan itu kejadiannya? Temanmu menertawakan itu? Dulu awal masuk sekolah, Bu. Awal masuk sekolah. Apakah semua teman seperti itu? Saya kurang tahu, Bu. Kamu nggak mencoba ngajak ngobrol yang lain? Tidak, Bu. Saya nggak berani. Nggak berani. Kenapa nggak beraninya? Ya, saya takut ditertawakan lagi karena juga saya sedikit-sedikit dilihat, jadi saya takut. Perasaan Salsa selama ini kalau di sekolah bagaimana? Kan tadi Salsa
Kalau di kelas duduk sendiri, ibu lihat kan duduk sendiri. Pas istirahat pun ibu lihat itu Salsa nggak gabung sama teman-teman yang lain, nggak ikut istirahat. Salsa buka bekalnya sendiri seperti itu di kelas. Perasaan Salsa bagaimana? Saya merasa nggak ada yang mau temenan sama saya, Bu. Sedikit-sedikit saya dilihat. Jadi saya takut kalau mau berteman gitu, kalau mau ngajak ngomong gitu saya jadi takut karena dilihatin. Saya takut ditertawakan lagi. Apakah semua teman kamu seperti itu? Saya nggak tahu, Bu. Saya kurang memperhatikan, tapi sebenarnya ada yang ngajak saya ngobrol, cuma ya itu saya kayak diem aja gitu, saya malu. Terus ada juga yang ngajak saya kerja kelompok gitu, tapi saya tolak. Saya takut, Bu. Berarti kan itu pemikirannya Salsa sendiri, ya kan? Padahal tadi kata Salsa ada temen kamu yang mau ngajak ngobrol, terus ngajak kerja kelompok juga. Iya. Ya, oke, berarti ya Salsa itu berpikirannya itu selama ini tuh masih berpikiran yang negatif, ya irasional tadi. Salsa merasa bahwa semua teman-teman Salsa itu apa ya namanya tadi, merasa bahwa teman-teman saya itu menertawakan saya, Bu, gitu kan? Mereka selalu lihat saya, padahal itu belum terbukti benarnya kan? Tadi mungkin sebagian kecil iya, tapi ternyata kata Salsa tadi, yang lainnya pun masih mau mengajak Salsa bermain. Ya, berarti kira-kira yang dilakukan Salsa selama ini bagaimana? Betul apa enggak? Enggak, tapi saya takut mencoba, Bu. Saya takut kalau nanti ditertawakan lagi gimana. Jadi saya lebih suka sendiri. Berusaha untuk pelan-pelan merubah tadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran irasionalnya Salsa itu merubah menjadi pikiran yang rasional, Pak. Karena pikirannya Salsa tadi nggak sesuai dengan kenyataan. Karena Salsa awal kan menyamaratakan semuanya. Karena teman saya pernah menertawakan saya, ya sudah saya nggak mau berteman sama mereka. Padahal masih ada yang mau berteman sama Salsa. Kira-kira kalau menurut Salsa, kalau Salsa bisa melakukan, otomatis ibu yakin tidak mungkin yang langsung setelah ini keluar dari sini langsung berubah 180 derajat, kamu langsung bisa gabung. Pasti butuh proses, ya kan? Tapi Salsa mencoba untuk merubah pemikiran-pemikiran tersebut. Kalau nanti Salsa sudah bisa merubah, kira-kira yang Salsa dapatkan apa? Bisa merubah pikiran-pikiran negatif jadi pikiran-pikiran yang positif. Menurut Salsa apa? Dapat teman. Dapat teman. Terus sudah kayaknya. Dapat teman. Berarti kalau dapat teman, kira-kira Salsa bisa komunikasi sama teman apa enggak? Iya. Nah, otomatis dapat teman, bisa berkomunikasi dengan teman. Setelah itu Salsa bisa lingkupnya untuk bersosialisasi jauh lebih luas lagi, ya kan? Jadi mungkin nanti ketika di kelas Salsa bisa gabung sama teman-temannya. Kalau Salsa mengalami kesulitan waktu pelajaran, bisa diskusi, bisa tanya, bisa sharing. Ini setelah ini ibu putarkan video, ya, video mengenai kamu bisa lihat nanti lebih menguatkan apa yang tadi kamu pikirkan. Jadi kamu tadi kan menyampaikan bahwa selama ini saya berpikiran yang salah, Bu, seperti itu kan. Nah, ini lebih menguatkan lagi, oh ternyata pikiran kamu selama ini memang harus dirubah, seperti itu ya. Ibu putarkan ya. Hidup itu Tuhan yang nentuin. Tapi orang lain yang komentarin. Ya, mungkin memang seperti itulah hidup. Tapi
Udah tahu gitu, kenapa lagi komentarnya masih dipikirin? Ya, kadang kita tuh gampang banget ya terpengaruh akan opini orang kepada kita. We care too much about what other people think. Baru mau memulai sesuatu, waduh udah mikir duluan. Nanti teman mikirnya gimana ya? Baru mau mencoba hal yang baru, takut. Nanti kalau haters pada komen gimana? Ada satu komentar negatif aja langsung seminggu gak bisa tidur. Ada satu dislike di sosial media aja langsung sedih dan kepikiran. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Salsa sudah lihat ya videonya tadi. Kira-kira setelah Salsa lihat, apa sih yang bisa Salsa ambil dari video tersebut? Salsa nggak boleh berpikiran negatif. Terus kalau ada yang kayak komentarin Salsa sekiranya itu buat hati Salsa sakit, itu nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin hati. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira Salsa bisa menyimpulkan apa tidak dari ini tadi, proses konseling ini tadi yang Salsa dapatkan apa saja? Bisa Salsa sampaikan semuanya, nggak usah takut ya, karena untuk kebaikan Salsa sendiri juga. Salsa harus selalu berpikiran positif, terus nggak boleh menyamaratakan semua orang. Jadi nggak semua orang itu sama. Mungkin ada yang mentertawakan Salsa, tapi ada juga yang nggak mentertawakan Salsa. Terus berani mencoba lagi. Oke, terima kasih ya Salsa. Salsa sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke BK, ya, sudah mau meluangkan waktunya ketika Ibu panggil, sudah mau menceritakan semuanya ke Ibu. Semoga yang kita lakukan ini tadi hari ini bisa bermanfaat untuk Salsa, juga bisa jauh lebih baik ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Salsa sudah hadir ke sini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.